الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة محمدا رسول الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini di hari Jumat, mari sama-sama kita senantiasa untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hari ini kita masih bisa menghirup udara. Karena pada hari ini kita masih bisa memfungsikan organ tubuh kita. Masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Masih bisa menggunakan tangan kita untuk memakai sarung dan baju koko. Maka dari itu, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang manusia lupa akan dirinya. Jika dia kuat, hebat, bahwasanya kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari sama-sama kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan lisan, yakni dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersyukur bil arkan, yaitu dengan melaksanakan, dengan mengimplementasikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya mata kita, kaki kita, tangan kita, dengan kita berbuat dengan sesuatu atau amal-amal kebaikan. Yang kedua, salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan figur tauladan uswatun hasanah. Dan beliau pun juga merupakan Nabi yang membawa minadh-dhulumati ilan nur, yakni membawa dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan tak lupa khutib al-faqih berwasiat khususnya pada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah kaum muslimin rahimakumullah untuk selalu senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian di dalam kitab Nasha'ul Hibat dijelaskan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan modal takwalah kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hari ini alhamdulillah kita berada di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ini adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat muslim terutama. Karena pada bulan ini, khususnya di tanggal 12 Rabiul Awal, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta, lahir di bulan ini. Dan di bulan inilah para kaum muslimin untuk
berbondong-bondong untuk memeriahkan, memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk mengingat akan sejarah, akan pesan, akan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, agar kita mengingat kembali apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Melalui beliaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan akhlaknya yang mulia dan kasih sayangnya beliau berdakwah, maka sudah sepatutnya figur Rasulullah SAW yang pantas dan kita jadikan panutan untuk menjalani kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang tadi saya baca di awal, di sini bahwasanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mengajak manusia, mengajak umat agar selamat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kau alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka dari sini Rasulullah menyebarkan agama Islam agar umat manusia selamat di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW berdakwah. Dengan adanya maulid ini, mari sama-sama kita mengingat kembali dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah SAW itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan santun, dengan kasih sayang, dengan mengayomi, dengan merangkul. Walaupun Rasulullah berdakwah ditimpuki, dibalas dengan fisik, bukan hanya ucapan, sampai berdarah, tapi Rasulullah SAW membalasnya dengan senyuman, bahkan memaafkan kepada non-muslim atau orang kafir tersebut. Dengan itu orang-orang tersebut yang menerima dakwah Rasulullah, dia tersentuh hatinya dan mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Maka dengan ini mari sama-sama dengan akhlak ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mari kita pakai, kita contoh, kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah akhlak Rasulullah SAW? Di dalam kitab Berzanji dijelaskan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawaddu'i yahsifu na'lu wa yarqa'u thawbah wa yajlibu syata wa yasiru fi khidmati ahli bisiratin sarih. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat pemalu dan sangat tawadu, rendah hati, tidak sombong, mau memperbaiki terompanya sendiri dan mau menambal pakaiannya sendiri, mau memerah kambingnya dan mau membantu keperluan dalam rumah tangganya. Dan jelaskan lagi dalam kitab Berzanji, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Beliau menyukai orang fakir, orang miskin dan suka duduk bersama mereka. Wa ya'udu mardahum wa yashayyu janaizahum. Dan beliau menjenguk orang yang sakit di antara mereka dan mau mengantar jenazah mereka. Wala yahqiru faqiran ad'ahu faqru ashwa. Dan tidak mau menghina orang fakir betapapun miskin dan melaratnya. Sungguh luar biasa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dilanjutkan, wa yaqbalul ma'dzurah wa la yuqabilu ahadan bima yakrah wa yamshi ma'al armilati wa dzil ubudiyah. Dan beliau suka memberi maaf dan tidak pernah membalas orang yang tidak disukai dan mau berjalan dengan orang-orang yang lemah dan para budak beliau. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan yang diajarkan akhlak ini kepada kita semua kita bisa pakai, khususnya untuk pribadi,
untuk keluarga, untuk mengajarkan ke anak kita, untuk mengajarkan kepada istri kita, untuk mengajarkan kepada keluarga kita, untuk mengajarkan kepada anak didik kita. Jika tertanam ini, insya Allah umat manusia menjadi umat yang rukun. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tidak hanya itu, Rasulullah juga sangat menyayangi umatnya. Pada suatu ketika Rasulullah SAW bersama sahabat berkumpul, dan Rasulullah pada waktu itu berdiam diri seperti orang yang sangat sedih. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa engkau pada hari ini kok terlihat sedih ya Rasul? Ada apa ya Rasul?" Lalu Nabi menjawab, "Wahai sahabat, aku hari ini sangat rindu, sangat kangen sekali dengan saudaraku." Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah kami ini bukan saudaramu ya Rasul?" Lalu Rasul menjawab, "Ya, kalian ini adalah sahabatku." Lalu siapa ya Rasul saudara yang kau kangeni itu, yang kau rindukan itu? Rasul menjawab, "Ia adalah umatku yang tidak pernah bertemu denganku, namun mereka percaya dengan aku bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nanti yang akan mendapatkan syafaatku. Dan itu adalah iman yang sangat sempurna, karena mereka tidak bertemu denganku, namun percaya aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala." Mudah-mudahan kita menjadi umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa akan didapatkan syafaat? Karena Nabi Muhammad SAW menyimpan satu doa yang nanti akan didoakan pada akhirat kelak. Semua nabi punya doa mustajab, semua nabi punya mukjizat, tapi ada satu doa yang Nabi Muhammad simpan untuk umatnya. Apa? Dalam hadis dijelaskan, likulli nabiyyin da'watun mustajabat yad'u bih wa ardu ayyah an akhtaba da'wati syafa'ah li ummati fil akhirah. Setiap nabi mempunyai doa yang telah dikabulkan, sedangkan aku ingin menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di akhirat nanti. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad menyimpan satu doa dikhususkan untuk umatnya nanti, yaitu syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita sebagai umatnya, mari sama-sama jadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi figur, menjadi contoh, menjadi tauladan yang patut kita contohi. Dengan akhlaknya, mari sama-sama kita aplikasikan kepada keluarga kita, kepada anak didik kita, kepada istri kita. Insya Allah dengan akhlak beliau kita akan menjadi selamat di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan pesan terakhir, ada pesan dari Rasulullah SAW. Selain baginda Rasulullah merindukan umatnya, Rasulullah juga mengkhawatirkan kepada umatnya agar umatnya tidak terjerumus ke dalam jurang neraka, agar umatnya tidak terjerumus sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengakibatkan nantinya beliau celaka baik di dunia dan di akhirat. Apa pesan Rasulullah? Akhsha ma khashitu ala ummati kathirul batni wa mudawamatun naum wal kaslu wa du'ful yaqin. Kata Rasul, hal-hal yang paling aku khawatirkan melanda umatku ialah besar perut, wa mudawatun naum, banyak tidur, wal kaslu, pemalas, wa du'ful yaqin, dan lemah keyakinan. Ada 4 yang Rasulullah khawatirkan kepada umatnya. Mungkin dianggap sepele, tapi
Tapi dengan 4 perkara ini kita bisa terjerumus. Bahkan apa yang kita laksanakan, ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa hangus. Yang pertama adalah kathiru batni, besar perut. Besar perut artinya adalah lebih mementingkan urusan perut dan keduniawian. Banyak sekali kejadian fenomena yang ada pada hari ini, lusa, yang kemarin, yang lalu, di berita, di media sosial dan sebagainya. Banyak sekali orang-orang ya hanya memikirkan keduniaan, hanya memikirkan nafsunya semata, sehingga dia berani dengan hukum menghalalkan segala cara, sehingga semua tertutup matanya, tertutup hatinya. Dia berani melakukan korupsi, dia berani melakukan hal-hal yang dari Allah Subhanahu wa taala demi untuk keperluan perutnya. Yang kedua adalah wamdawatun naum, yaitu banyak tidur. Dan yang ketiga wal kaslu, yaitu pemalas. Dan yang terakhir adalah wadhaful yaqin, yaitu lemahnya keyakinan. Ini yang saat ini kita alami juga. Banyak sekali orang-orang yang keyakinannya masih kadang ragu, masih goyah demi keduniawian, demi jabatan. Akhirnya dia lepaskan agama Islam demi untuk memeluk atau mendapatkan jabatan tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 4 kekhawatiran baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan 4 kekhawatiran ini dan tadi akhlak Rasulullah SAW bisa kita jadikan sebagai panutan, bisa kita aplikasikan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna min ahlil
العلم ومن أهل الخير ومن الأغنياء الشاكرين الأسخياء المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.